sangat disayangkan. Itu yang dikatakan bahwa ketika seseorang menjalankan sholat justru akan membuat celaka. Artinya yaitu tadi sholat yang masih terbentur dengan keakuan, sholat yang tidak disertai dengan ilmu mengenal diri atau tidak dibekali dengan ketauhidan. Nah, ini tadi kita sampaikan supaya semua jamaah harapannya nanti ke depan bisa menjalankan sholat yang sudah seperti yang kita jabarkan di kajian tadi. Sembari kita sholat syariat, kita harus menjalankan sholatnya thariqah. Di dalam sholat thariqah kita juga harus menjalankan sholatnya hakikat. Dan setelah menjalankan sholat hakikat diharapkan kita bertubuh Tuhan. Artinya sadar sudah totalitas. Artinya la maujud bihaqi yang ada hanya Allah. Kita tenggelam sudah, kita karam, kita fana. Itulah yang dikatakan sholatnya yang selamat, bertemu, menyaksikan dan mengesahkan. Yang kurang paham silahkan. Mengenai zat, sifat, asma dan af'al tadi kita sederhanakan supaya mudah dipahami. Artinya kan seperti diterangkan tadi, kenapa tidak hanya zat saja kok diadakan sifat, karena tidak bisa dikenal. Kalau hanya zat dikatakan mutlak, itulah nur Allah, kita tidak bisa mengenal. Maka perlu dizahirkan kembali, lalu melalui Nur Muhammad yang dikatakan sifat. Bisa terlihat, bisa kita ketahui. Nah, ini sifat sebenarnya. Tetap sholat jangan ditinggalkan karena wajib 5 waktu hukumnya untuk syariat jasad batang tubuh ki. Nah tapi pakai ilmu, maksudnya nang kayak itu nang benar. Kita berdiri nah kada terburu-buru, kada tergesa-gesa lagi, kada berlomba-lomba untuk mencari pahala. Carilah, lomba-lombalah untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala. Bukankah dikatakan surga itu apabila hakikatnya kita sudah bertemu Tuhan di dunia? Ya, barang siapa buta mata hatinya di dunia, kayak apa nanti di akhirat? Nang kisahnya sinetron tuh nah, mencari Tuhan 1, mencari Tuhan 2. Tuhan jangan dicari, asyhadu alla ilaha illallah. Artinya apa? Berdiri tegak ketika kita sholat, saksikanlah, hei wahai jasad, bahwa ruhku esa dengan jasadmu yang menanggung beban rahasiaku. Kata Tuhan, sir itu rahasia, nyatanya rasa yang menyimpan 7 sifat. Sifat mendengar, melihat, berucap, berilmu, ya kah? Yang di dalamnya ada daya hidup, hayat, ya kah? Dan kodrat iro, ini saksikan. Sayyidina Ali itu mengatakan, saya kada mau sholat kalau kada bertemu dengan tuh. Nah, paham gak kita? Nah, artinya ayo kita baiki lagi. Jangan berdiri sholat
dengan pengakuan. Sholat waktunya sholat. Ya. Lalu di dalam sholat syariat itu pun ada sholat thariqah. Di dalam sholat ada sholat, yaitu maksudnya sholat itu bukan hanya berdiri tegak secara syariat, tapi harus berdiri tegak juga secara thariqah. Artinya thariqah itu apa sih? Jalan rahasia bagi hati. Ibadahnya hati ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia sujud, ketika dia selesai dan kembali setelah menjalankan 5 waktu, dia selalu ingat Allah. Nah, jadi ingatan kita itu jangan lagi kemana-mana. Allah Akbar. Kunci tadi ketinggalan di motor kayak ini. Kuncinya dicapai-capai nah, sholat nih nah. Nah kayak itu. Artinya hatinya ada mengingat Allah di dalam sholat. Adakah yang seperti itu? Ada. Insya Allah semuanya ingat Allah. Dan yang diingat apa? Ketika ingat Allah yang diingat apa? Masih ingat pelajaran? Bukan yang diingat namanya alif lam lam ha, lain. Yang diingat Allah itu artinya yang diingat zatnya. Ini nah nang menggerakkanku berdiri. Ini nah nang menggerakkanku ruku. Ini nah nang menggerakkanku sujud. Dan setelah sholat selalu ingat. Bukan hanya di sholatnya saja. Nah kita ini hidup kita banyak kesusahan karena setelah sholat kita tidak ingat Tuhan. Artinya kita tidak beserta dengan Allah. Habis sholat nih lepas sudah. Nah, habis sholat yang dipikirkan apa ya? Yang tadi. Yang dipikirkan bagaimana besok. Ya, menghina Tuhan itu artinya. Kalau pian nih nah ada pikiran besok nih kayak apa ya kalau kada makan. Nah, berarti kada beriman. Nah, tapi nyatanya nggak ada beras loh, guru di rumah. Ingat, Tuhan Maha mendatangkan rezeki dari manapun, kapanpun dan tanpa kita sangka-sangka. Jikalau, ayo ingat, jikalau kita terus bertawakal, ya, paham ya? Arti tawakal, kita terus percaya, ya, jangan lepas. Tuhan sudah berjanji apabila munnya habis tuh nah baru berpulang ke rahmat tuh. Nah, munnya ada berarti ada tuh rezekinya. Kita kada susah-susah hidup nih nah, kenapa dibikin susah sendiri nih? Herman saya. Sudah dijamin tapi kita ikut memikirkan, artinya kita ini ingin menjadi Tuhan jua. Ya. Oleh sebab itu, ibadah yang betul-betul jangan main-main. Ya, menghadap Tuhan, menyaksikan Tuhan, mengesahkan Tuhan, bersama Tuhan itu rasakan, mesrakan, bujur-bujur, jangan bermain-main. Apabila engkau mengingatku, maka aku akan mengingat engkau. Ini janji Tuhan. Artinya ketika sholat kita tidak ingat Tuhan, nah dibiarkannya aja kita hidup nih, menderita, rezeki susah, seret, ya kah? Keluarganya banyak masalah, ya kah?
kemana-mana gundah gulana, karena kadang beserta Tuhan. Sering saya katakan, kalau sholatnya benar, maka Tuhan akan membenarkan kehidupan kita. Yang tadinya susah diangkat menjadi baik. Yang tadinya syarat rezekinya dilancarkan. Kada usah mikir dari mana. Tuhan maha merencanakan. Oh, nyatanya dari satu tetes tumbuh sekian gondol-gondolnya. Masuk akal kah pian nih? Masuk akal kah ada? Ini gak ada masuk akal. Kalau kada dijabarkan nang kayak ini nah. Dari setetes tuh Tuhan maha mampu gak kita? Kada mampu. Belum ada ilmunya dan tidak akan ada. Nah, dari satu tetes segonolannya kayak ini, kayak apa? Ya nih. Jangan meragukan Tuhan. Tapi nang bujur-bujur ibadah tuh nah. Ya, mau ibadah tuh juga bersih dari hadas dan najis secara syariat, ya. Khususnya laki-laki. Kalau pipis harus dibersihkan pakai air. Ini masalah sepele tapi banyak yang lupa. Ya, kebanyakan habis pipis tidak dibersihkan pakai ujungnya titiknya itu nah, nggak dibersihkan pakai air. Ya kena baju akhirnya najis. Kebiasaan ya gitu ndak boleh. Ya, yang kecil-kecil harus diperhatikan. Dari yang kecil-kecil inilah nanti berpengaruh kepada yang besar-besar. Ya, secara zahir, secara batin, kalau kita mengatakan kita yang sholat, yaitu kita dikatakan berhadas, kotor, kita dikatakan najis. Ya, paham nggak pian nih? Jangan ada merasa bisa sholat lagi. Lalu jangan mengantuk kalau dengar kajian ini. Lalu nanti dikatakan, wah iya ya, kita berarti sudah tidak sholat lagi. Nah, gurunya pulang yang kena nih. Habis ke pengajian sono, nah nggak mau sholatnya. Nah, habis dikatakan sasat gurunya. Artinya pian tetap sholat. Ya, kesadaran pian ini nih, jangan merasa pian yang bisa sholat. Maka tadi diajari mampu kah pian nih menggerakkan jasad. Jasad aja ini milik Tuhan kalau ya. Artinya Tuhan itu kan ingin dikenal. Kalau kada menjahirkan Nur Muhammad dari Nurullah, kada bisa dikenal. Contohnya zat itu di napas pian, bisa kah pian kenal? Ada bisa. Berwarna kada, berbau kada, berbentuk kada, napas. Itu masih zat, belum Tuhannya. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan asyhadu alla ilaha. Jangan lagi mencari Tuhan, cukup kau kenali Allah itulah. Allah itu namanya kebesaran zatku. Tapi aku tidak berzat. Paham gak Fian nih? Cukup kenali Allah aja. Maka engkau sudah mengenalku. Nah, di zat ini masih belum mampu dikenali juga. Dilahirkan sifat. Nah, setelah sifat ini ada bentuk alam semesta dan diri kita, karena berbentuk bisa dilihat, nanti baru timbul yang hakikat semua ini namanya satu juga, Nur Muhammad. Nah, oleh sebab itu kada boleh diakui ya loh. Nah, motorku, mobilku, rumahku, ya, tokoku, nah itu nah harus dilepas. Karena semuaan ini, berataan ini Nur Muhammad, kita ini dititipi, kita ini fakir, tidak ada yang kaya Makanya jangan mengaku-ngaku punya harta benda, cukup di tangan, jangan masukkan ke supaya kada sakit. Ya, mobil baru beli kegores, waduh sudah A sampai Z sudah kata-katanya ini, sampai ya. Kebun binatang kadang-kadang keluar juga, jerapah, gajah. Saking rasa memiliki ini masuk. Ini yang tidak boleh, harus dikikis. Kita ini semua fakir,
Ada gak pian nih kaya kada ada. Dititipi aja nyatanya pian bulik nih kada bisa dibawa semua. Ya, yang dibawa biasanya yang mana itu? Ya, orang-orang Cina, jamnya dibawa. Handphonenya dibawa. Ya, orang Cina. Adakah barang-barang pian tak ikut kada ada kalau Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.